sama-sama memiliki ilmu tingkat tinggi dan dianggap gila oleh orang awam. Namun anehnya, Syekh Siti Jenar berakhir di ujung eksekusi, sedangkan Mbah Saridin justru selamat dengan gaya humornya yang jenaka. Apa rahasia di balik perbedaan laku mereka? Jika kalian penasaran dengan strategi dakwah para wali yang penuh teka-teki, tekan tombol subscribe dan like dulu. Mari kita kirim Al-Fatihah untuk beliau berdua, ketik amin di kolom komentar. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari setiap kejadian. Mari kita mulai ceritanya. Panas matahari di kota Kudus hari itu terasa seperti lidah api yang menjilati ubun-ubun. Tanah di halaman pesantren retak-retak, merekah seperti bibir orang yang kehausan. Debu beterbangan setiap kali angin kering berhembus, menempel pada wajah-wajah santri yang tampak kelelahan. Ini adalah puncak musim kemarau atau ketigo, masa di mana air menjadi barang yang lebih berharga daripada emas bagi para pencari ilmu. Di sudut pesantren, dekat sumur tua yang dikeramatkan, antrean santri mengular panjang. Mereka memegang ember kayu, kendi tanah liat, hingga potongan bambu, menunggu giliran menimba air. Sumur itu dalam, dan debit airnya mulai menyusut drastis. Setiap tarikan timba membutuhkan tenaga ekstra dan kesabaran seluas samudera. Suara kerek timba yang berdecit ngik, ngok, ngik, ngok, menjadi irama monoton yang menyayat hati di siang bolong itu. "Kang, geser sedikit, jangan serakah. Airnya tinggal sedikit," teriak seorang santri senior dengan wajah penuh peluh. "Sabar, Kang, ini talinya tersangkut," jawab santri muda di bibir sumur. Tangannya gemetar menahan beban timba yang berat. Di tengah kesibukan dan ketegangan itu, ada satu pemandangan yang kontras. Di bawah pohon beringin yang daunnya mulai meranggas, seorang pemuda tidur mendengkur. Sarungnya lusuh, ikat kepalanya miring, dan mulutnya sedikit terbuka. Ia adalah Saridin. Saridin bukan santri biasa. Ia datang dari desa di lereng Muria dengan niat belajar agama. Namun tingkah lakunya sering membuat para badal pengurus pesantren mengelus dada. Ia jarang terlihat ikut hafalan kitab Jurumiyah, jarang terlihat berebut syaf depan saat salat berjamaah. Dan yang paling parah, ia sering terlihat berbicara sendiri dengan pohon atau hewan. "Hei, Saridin, bangun!" Seorang lurah pondok ketua asrama menendang pelan kaki Saridin. Saridin menggeliat, membuka matanya yang sayu. Ia menguap lebar, seolah tidak peduli dengan kekacauan di sekitarnya. "Ada apa, Kang Lurah? Apa kiamat sudah datang kok ribut sekali?" "Kiamat, gundulmu," hardik sang lurah pondok. "Lihat teman-temanmu, mereka lecet tangannya menimba air buat wudhu dan masak. Kamu malah enak-enakan tidur. Ayo bantu menimba." Saridin bangkit duduk, menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Ia memandang antrean panjang itu dengan tatapan iba, namun juga sedikit geli. Kenapa harus berebut begitu? Air itu kan makhluk Gusti Allah. Kalau diminta baik-baik, dia pasti mau naik sendiri. Jangan banyak bicara, ngelantur. Ambil wadah, sana ikut antri, perintah lurah pondok. Lalu pergi mengurus santri lain yang mulai bertengkar. Saridin berdiri, ia berjalan gontai menuju dapur umum pesantren. Di sana, ia tidak mencari ember kayu yang kokoh atau kendi yang rapat. Matanya tertuju pada sebuah keranjang bambu bekas tempat sampah. Keranjang itu anyamannya sudah renggang, berlubang-lubang besar di sana-sini. Logikanya, keranjang itu tidak mungkin bisa menampung air. Bahkan, menampung beras pun akan tumpah. Dengan santai, Saridin membawa keranjang bolong itu menuju sumur. Santri-santri yang sedang antri menatapnya dengan pandangan aneh. "Din, kamu mau ngapain bawa keranjang sampah?" tanya seorang santri. "Mau ambil air, Kang? Kasihan kalian antri lama," jawab Saridin polos. Gelak tawa meledak di sekitar sumur. Tawa yang meremehkan. "Wah, Saridin sudah gila karena kepanasan. Mana bisa keranjang bolong buat wadah air?" Dasar santri koclok. Saridin tidak marah. Ia justru tersenyum. Dalam hati ia bergumam, kasihan mereka. Mereka percaya bahwa yang menahan air adalah rapatnya anyaman bambu, bukan kehendak yang maha kuasa. Saridin menerobos antrean. "Nuwun sewu,
"Permisi sebentar, saya cuma butuh sekali celup." Karena dianggap sedang melawak, para santri membiarkannya. "Silakan Din, kalau berhasil, aku panggil kamu Kanjeng Sunan." Ledek salah satu dari mereka. Saridin mengikatkan tali timba ke gagang keranjang bambu yang rapuh itu. Ia berdiri di bibir sumur, matanya terpejam sejenak. Ia tidak membaca mantra klinik. Ia hanya memusatkan rasanya. Ia menyatukan kesadarannya dengan zat air di bawah sana. "Duh, Gusti, wadah ini berlubang, tapi kekuasaanmu tidak pernah berlubang. Hamba mohon air ini ikut hamba ke atas, bukan karena wadahnya, tapi karena engkau yang menggenggamnya." Saridin melepaskan timba. Biur, keranjang itu menyentuh permukaan air di dasar sumur. Saridin menarik talinya. Pelan, tenang, para santri menahan napas, siap untuk menertawakan air yang akan muncrat keluar dari lubang keranjang. Keranjang itu naik, semakin tinggi, hingga mencapai bibir sumur. Hening, sunyi senyap menyergap pelataran sumur. Mata para santri terbelalak. Mulut mereka menganga tak percaya. Keranjang bambu yang berlubang-lubang besar itu penuh dengan air. Air itu tampak memadat seperti agar-agar, atau seolah ada dinding kaca tak terlihat yang menahannya. Tidak ada setetes pun air yang menetes kembali ke sumur. Saridin mengangkat keranjang itu dengan enteng, lalu menuangkannya ke dalam gentong besar untuk wudhu. Gerujuk, saat dituangkan, air itu kembali cair seperti biasa, membasahi gentong. Kalau Gusti Allah berkehendak air itu diam, ya dia akan diam meski tanpa wadah. Dari mulut ke mulut, cerita itu sampai ke bangunan utama pesantren, tempat Kanjeng Sunan Kudus sedang mengajarkan kitab tafsir kepada para santri senior. Wajah Sunan Kudus, sang Sayyidul Ulama, berubah serius saat mendengar laporan itu. Beliau bukan iri, beliau tahu benar bahwa hal seperti itu karomah atau maunah adalah hal yang mungkin bagi Allah. Namun, sebagai seorang murabi pendidik dan pemimpin umat, Sunan Kudus melihat bahaya besar yang mengintai di balik tindakan pamer Saridin. "Panggil Saridin ke pendopo sekarang," perintah Sunan Kudus dengan suara berat berwibawa. Sore harinya, Saridin duduk bersila di hadapan Sunan Kudus. Pendopo itu terasa dingin, meski udara di luar masih panas. Sunan Kudus menatap tajam ke arah muridnya yang nyeleneh itu. "Saridin," panggil Sunan Kudus. "Dalam, Kanjeng Sunan," jawab Saridin menunduk. "Apakah benar kau menimba air dengan keranjang berlubang di depan santri-santri lain?" "Leres benar, Kanjeng Sunan. Hamba hanya kasihan mereka kelelahan." Sunan Kudus menghela napas panjang. "Tahukah kau apa kesalahanmu?" Saridin mengangkat wajahnya, bingung. "Kesalahan? Bukankah hamba membantu umat? Bukankah hamba menunjukkan kebesaran Allah, bahwa Allah tidak butuh sebab akibat?" "Beraak!" Sunan Kudus memukul meja kecil di hadapannya, bukan dengan amarah kebencian, tapi dengan ketegasan seorang penjaga hukum. "Itulah kesalahanmu, Saridin. Kau membuka kulit sebelum orang lain siap memakan isinya." Sunan Kudus berdiri, berjalan mondar-mandir di depan Saridin. "Dengarkan, aku, masyarakat awam, santri-santri itu, iman mereka masih bertumpu pada syariat, pada hukum sebab akibat. Wadah harus rapat supaya air tidak tumpah. Itu hukum alam sunatullah yang Allah tetapkan untuk ketertiban dunia. Jika kau tunjukkan pada mereka bahwa wadah bocor bisa menampung air, kau akan merusak akal mereka. Besok, mereka tidak akan mau lagi bekerja memperbaiki ember mereka. Mereka akan malas berusaha karena berpikir, nanti juga ditolong Allah kayak Saridin." "Kau mengajarkan kemalasan berbalut tawakal yang salah." Saridin terdiam. Ia mulai paham sudut pandang gurunya. Namun hatinya masih memberontak. "Tapi Kanjeng Sunan, sampai kapan kita harus membohongi mereka dengan syariat? Bukankah tugas kita mengenalkan Allah yang sejati? Syariat itu kan cuma jembatan." Sunan Kudus menatap Saridin dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada kekaguman pada pencapaian spiritual pemuda ini, tapi juga kekhawatiran yang mendalam. Ia teringat pada sosok sahabat sekaligus lawan debat para wali dahulu, Syekh Siti Jenar.
Saridin persis seperti Siti Jenar muda, terlalu mabuk kepayang pada hakikat, hingga lupa menapakkan kaki di bumi syariat. Saridin, suara Sunan Kudus melembut. Ilmumu sudah tinggi. Wadah di sini, pesantren Kudus ini, sudah tidak muat lagi untuk menampung air ilmumu yang meluap-luap. Maksud Kanjeng Sunan? Kau harus pergi. Aku tidak bisa membiarkanmu di sini. Kehadiranmu akan mengacaukan tatanan fikih yang sedang aku bangun untuk masyarakat Kudus. Kau ibarat api yang terlalu besar untuk tungku kecil ini. Kalau kau tetap di sini, tungkunya yang akan pecah. Air mata Saridin menetes. Ia diusir, bukan karena ia bodoh, tapi karena ia terlalu benar di tempat yang salah. Saya diusir, Kanjeng, bukan diusir, tapi disuruh mencari samudera. Pergilah mengembara. Cari guru yang bisa memahami kegilaanmu. Cari tempat di mana kau bisa menjadi dirimu sendiri tanpa merusak iman orang awam. Malam itu, langit Kudus yang tadinya cerah mendadak berubah kelabu. Awan hitam bergulung-gulung disertai kilat yang menyambar. Seolah alam merespons gejolak hati Saridin dengan hanya membawa buntalan kain berisi satu set pakaian ganti. Saridin melangkah keluar dari gerbang pesantren. Hujan mulai turun rintik-rintik, lalu berubah menjadi deras. Ia tidak menoleh ke belakang. Ia berjalan menembus hujan, membiarkan air membasahi tubuhnya, menyamarkan air matanya. Hatinya hancur, namun logikanya masih bertanya-tanya. Duh Gusti, jika Engkau maha meliputi segala sesuatu, kenapa aku harus pergi dari rumahmu? Pesantren ini hanya untuk menemukanmu. Apakah syariat dan hakikat itu musuh yang tak bisa didamaikan? Saridin terus berjalan tanpa tujuan. Kakinya melangkah menuju arah Sungai Gelis yang airnya mulai naik akibat hujan di hulu. Ia tidak tahu bahwa malam ini takdir akan membawanya bertemu dengan guru gaib yang akan mengubah hidupnya selamanya. Ia berjalan menuju kegelapan, meninggalkan cahaya lampu pesantren yang semakin mengecil di kejauhan. Malam itu, alam seakan bersekongkol untuk menemani kesedihan Saridin. Hujan yang turun di kota Kudus bukan lagi hujan rahmat yang menyejukkan, melainkan hujan amarah. Kilat menyambar-nyambar seperti cambuk api yang membelah langit hitam pekat. Diikuti suara guntur yang menggelegar, mengguncang tanah, seolah ingin meruntuhkan menara Kudus yang berdiri kokoh di kejauhan. Saridin berjalan tertatih-tatih menjauhi gerbang pesantren. Kakinya yang telanjang menginjak lumpur becek, namun rasa dingin di kakinya tak sebanding dengan rasa dingin yang menjalar di ulu hatinya. Kata-kata Sunan Kudus masih terngiang-ngiang, berputar di kepalanya seperti mantra yang menyiksa. Kau harus pergi. Wadah di sini sudah tidak muat menampung ilmumu. Kalimat itu terdengar halus, sopan, namun bagi Saridin, itu adalah vonis kematian. Bagi seorang santri, diusir oleh guru adalah aib terbesar. Ia merasa seperti anak ayam yang kehilangan induk di tengah badai, bukan karena ia tidak mampu hidup mandiri, tapi karena ia merasa ditolak oleh wakil Tuhan di bumi. Ia berjalan melewati pasar yang sepi. Lapak-lapak pedagang sudah tutup. Hanya ada beberapa anjing liar yang menggigil berteduh di emperan toko. Saridin menatap anjing-anjing itu dengan tatapan kosong. Kalian lebih beruntung, gumam Saridin lirih. Suaranya kalah oleh deru hujan. Kalian najis, tapi kalian tidak pernah diusir dari rahmat Tuhan. Sedangkan aku mencoba jujur tentang Tuhan, tapi malah dianggap perusak tatanan. Air matanya bercampur dengan air hujan. Ia tidak tahu harus kemana. Pulang ke Pati, malu rasanya bertemu orang tua dengan membawa kegagalan. Bertahan di Kudus, ia sudah tidak punya tempat bernaung. Saridin terus berjalan tanpa arah, mengikuti insting kakinya yang membawanya menjauhi keramaian, menuju suara gemuruh yang lebih keras daripada guntur. Suara Sungai Gelis yang sedang mengamuk. Sungai Gelis malam itu sedang banjir bandang. Airnya berwarna coklat pekat, bergulung-gulung membawa potongan kayu, sampah, hingga bangkai hewan ternak yang hanyut dari hulu Gunung Muria. Arusnya begitu deras dan liar, siap melumat siapa saja yang berani mendekat. Saridin berdiri di tebing sungai yang curam. Matanya menatap nanar ke arah pusaran air yang mengerikan itu. Di sanalah, di tepi jurang kematian itu, Saridin melakukan gugatan terakhirnya. Ia menengadah ke langit,
membiarkan wajahnya dihantam ribuan jarum air hujan. Ia berteriak sekuat tenaga, mengalahkan suara gemuruh air. Gust, teriakannya parau, penuh kepedihan. Jika engkau memang wujud, tunjukkan pada hamba, kenapa jalan menujumu begitu terjal. Hamba tidak mencuri, hamba tidak membunuh. Hamba hanya mengatakan bahwa keranjang dan air adalah satu dalam genggamanmu. Kenapa hamba dibuang? Apakah engkau hanya milik orang-orang yang pintar syariat? Apakah engkau hanya milik mereka yang rajin bersiwak dan memakai jubah bersih? Lalu di mana tempat untuk hamba yang kotor dan bodoh ini? Tidak ada jawaban dari langit, hanya kilat yang menyambar sebuah pohon kelapa di seberang sungai hingga hangus terbakar. Duar, Saridin tertawa getir melihat pohon terbakar itu. Baiklah, kalau memang di daratan tidak ada tempat bagiku, biar aku mencarimu di dalam air. Bukankah engkau berkata, engkau meliputi segala sesuatu? Berarti engkau juga ada di dalam arus mematikan ini. Saridin melepas baju luarnya, menyisakan celana komprang sebatas lutut. Ia tidak berniat bunuh diri. Bunuh diri adalah dosa besar bagi seorang muslim. Dan Saridin, sebandel apapun dia, tetaplah seorang yang takut pada neraka. Apa yang hendak ia lakukan adalah tapa ngeli, bertapa hanyut. Ini adalah sebuah laku tirakat kuno tingkat tinggi, menyerahkan hidup dan mati sepenuhnya kepada kehendak alam. Filosofinya adalah, jadilah seperti air, mengalir tanpa melawan, namun pasti sampai ke samudra. Jika Tuhan menghendakinya mati, ia ridho. Jika Tuhan menghendakinya hidup, maka arus sungai ini pasti akan membawanya ke suatu tempat yang ia butuhkan. Ini adalah ujian keimanan total, tawakal level tertinggi yang berbatasan tipis dengan kegilaan. Bismillah, niat ingsun ngeli, mencari jalan pulang, bisik Saridin. Ia memejamkan mata, merentangkan kedua tangannya, tubuhnya condong ke depan. Gravitasi mengambil alih, tubuh kurus itu melayang sesaat di udara, lalu jatuh menghunjam ke dalam air keruh yang dingin dan ganas. Biur. Dalam sekejap, sosok Saridin hilang ditelan gelombang coklat yang berbusa. Ia tidak berenang. Ia tidak melawan. Ia membiarkan dirinya menjadi seperti sepotong kayu mati. Begitu masuk ke dalam air, dunia Saridin berubah menjadi kekacauan yang brutal. Arus sungai gelis membanting tubuhnya tanpa ampun. Ia diputar-putar di dalam pusaran, dihempaskan ke dasar sungai, lalu dimuntahkan lagi ke permukaan, hanya untuk sesap napas, sesaat sebelum ditarik lagi ke bawah. Kepalanya membentur batu kali yang keras. Buk! Rasa sakit yang luar biasa menjalar, darah segar mengucur dari pelipisnya, langsung tersapu air. Paru-parunya terasa terbakar, menjerit, meminta oksigen. Air lumpur masuk ke hidung dan mulutnya. Rasanya amis dan berpasir. Secara refleks manusiawi, tangan Saridin ingin menggapai-gapai mencari pegangan. Kakinya ingin menendang untuk berenang ke tepi. Namun, Saridin melawan refleks itu dengan tekad baja. Jangan melawan, jangan berenang, teriak batinnya. Pasrah, pasrah, kalau kau melawan arus, kau akan patah. Ia melemaskan otot-ototnya. Ia membiarkan arus membawanya, menabrak batang pohon tumbang. Rusuknya terasa nyeri hebat, mungkin retak. Kesadarannya mulai timbul tenggelam. Dalam kondisi sakaratul maut itu, pendengaran Saridin mulai berubah. Suara gemuruh air yang tadi memekakan telinga, perlahan-lahan menjauh, berganti dengan suara berdengung panjang. Ngung. Ia tidak lagi merasakan dingin. Ia tidak lagi merasakan sakit di kepala maupun rusuknya. Tubuhnya terasa ringan, seringan kapas. Ia merasa bukan sedang hanyut di sungai lumpur, melainkan sedang melayang di ruang hampa udara. Apakah ini kematian? Apakah malaikat Israel sudah datang menjemput santri yang malang ini? Di titik nadir kesadarannya, pandangan Saridin yang gelap gulita mulai menangkap secercah cahaya. Tapi cahaya itu aneh, bukan cahaya putih menyilaukan seperti cerita orang-orang yang mati suri. Cahaya itu berwarna merah temaram, merah seperti warna tanah liat yang dibakar, atau seperti warna senja yang abadi. Saridin merasa tubuhnya ditarik keluar dari air, namun bukan ke daratan bumi. Ia ditarik, menembus sebuah selaput tipis,
yang tak kasat mata selaput pembatas dimensi. Sensasi basah kuyup menghilang seketika. Sensasi sesak napas lenyap. Saridin membuka mata batinnya. Ia mendapati dirinya tidak lagi berada di Sungai Gelis. Tidak ada air, tidak ada hujan, tidak ada badai. Ia kini berdiri, atau mungkin melayang di sebuah gerbang besar yang terbuat dari kabut tebal. Di balik gerbang itu, terhampar sebuah padang luas yang sunyi senyap. Saking sunyinya, Saridin bisa mendengar suara detak jantungnya sendiri yang berdegup pelan namun mantap. Ini adalah gerbang Sunyaruri sunyi yang menyerap, tempat di mana suara duniawi tidak laku, tempat di mana jiwa-jiwa gelisah dimurnikan sebelum bertemu sang kekasih. Di mana ini? Batin Saridin. Apakah aku sudah di alam barzah? Namun, nalurinya berkata lain. Ia belum mati. Tali nyawanya masih tersambung ke jasad fisiknya yang mungkin sekarang sedang tersangkut di akar pohon di dunia nyata. Tapi rasanya, sukmanya, sedang melakukan perjalanan miraj kecil. Saridin melangkah memasuki padang sunyi itu. Kakinya tidak menapak tanah, tapi menapak udara. Sejauh mata memandang, hanya ada hamparan ilalang berwarna gading yang bergoyang pelan. Padahal, tidak ada angin. Langit di atasnya berwarna ungu kemerahan, tanpa bintang, tanpa bulan. Di tengah padang luas itu, Saridin melihat sebuah titik fokus. Sebuah batu karang datar yang besar, dikelilingi oleh cahaya kemerahan yang berpendar lembut. Di atas batu itu, duduk sesosok manusia membelakanginya. Sosok itu mengenakan jubah lusuh berwarna coklat tanah warna, yang melambangkan kerendahan hati dan asal penciptaan manusia Siti. Saridin merasakan aura yang sangat kuat memancar dari sosok itu. Aura yang familiar, namun juga asing. Aura yang terasa panas, membakar jalal, namun juga sejuk mendamaikan Jamal. Itu adalah aura seorang waliullah yang telah selesai dengan urusan dunia. Saridin melangkah mendekat. Jantungnya berdegup kencang. Ia merasa takut. Tapi rasa penasaran dan kerinduannya akan jawaban jauh lebih besar. Saat jarak mereka tinggal beberapa langkah, sosok itu belum juga menoleh. Namun, sebuah suara berat terdengar menggema di seluruh penjuru langit ungu itu. Padahal, bibir sosok itu tidak bergerak. Kau basah kuyup oleh ambisi, Saridin. Keringkan dulu hatimu di sini. Saridin terhenti. Ia meraba bajunya. Ternyata di alam ini pun, ia merasa bajunya basah oleh air sungai. Siapa tuan? Tanya Saridin terbata-bata. Sosok itu perlahan memutar tubuhnya. Wajahnya tenang, matanya tajam setajam elang. Dihiasi janggut putih yang rapi. Namun yang paling mencolok adalah lehernya. Di leher jenjang itu, melingkar sebuah garis cahaya merah tipis, seperti kalung yang terbuat dari api. Itu bukan perhiasan, itu adalah bekas luka. Luka tebasan pedang, eksekusi. Saridin jatuh bersimpuh. Lututnya lemas. Ia tahu siapa yang ada di hadapannya. Ia berhadapan dengan legenda yang namanya dilarang disebut di pesantren. Namun, ajarannya diam-diam dicari para perindu Tuhan. Sang martir cinta, sang lemah abang, eyang, bisik Saridin. Suaranya tercekat di tenggorokan. Di padang sunyi itulah, takdir Saridin akan ditulis ulang. Bukan lagi sebagai santri yang gagal, melainkan sebagai calon pewaris ilmu yang berbahaya. Saridin masih bersimpuh di atas tanah yang aneh itu. Tanah di padang Sunyaruri ini terasa hangat, berdenyut pelan seirama dengan napasnya. Warnanya merah pekat, mengingatkannya pada warna tanah liat merah lemah, abang yang biasa dipakai untuk membuat gerabah di desanya. Di hadapannya, sosok berjubah coklat itu menatapnya dengan pandangan yang sulit dilukiskan kata-kata. Sorot mata itu mengandung samudera kasih sayang, namun di kedalamannya tersimpan badai ketegasan yang mampu meruntuhkan gunung. Eyang, Saridin memberanikan diri mengangkat wajahnya, meski lehernya terasa kaku karena hormat dan takut. Apakah hamba sudah mati? Apakah ini neraka atau surga? Sosok itu tersenyum. Senyumnya tidak mengubah raut wajahnya yang agung, namun mengubah udara di sekitar mereka menjadi lebih ringan. Mati dan hidup itu hanya selembar kelambu tipis. Ngeger, kau belum mati. Jasadmu masih tersangkut di akar pohon beringin di tepian Sungai Gelis.
Kau hanya sedang bertamu. Angin berhembus pelan, membawa aroma yang membingungkan indera penciuman Saridin. Ada bau anyir darah yang menusuk, tapi bercampur dengan wanginya bunga melati yang sangat harum. Perpaduan antara kematian yang tragis dan kesucian yang abadi. Namaku Abdul Jalil, kata sosok itu pelan. Tapi orang-orang Jawa lebih suka memanggilku Siti Jenar atau Lemah Abang. Saridin terkesiap, tubuhnya gemetar hebat. Nama itu adalah legenda terlarang. Nama itu adalah momok bagi para santri syariat, namun menjadi idola rahasia bagi para penempuh jalan batin. Eyang Siti Jenar, bisik Saridin, sang wali yang dihukum pancung oleh para wali Songo di alun-alun Demak. Siti Jenar menyentuh lehernya sendiri, tepat di garis cahaya merah yang melingkar itu. Pancung itu hanya memisahkan kepala dari badan Saridin, tapi tidak memisahkan cinta dari kekasihnya. Mereka membunuh wadahku karena wadahku dianggap retak dan membahayakan orang lain. Tapi isinya abadi. Siti Jenar memberi isyarat agar Saridin duduk lebih dekat di atas batu datar itu. Saridin, aku memanggilmu ke sini karena aku mencium bau yang sama dari hatimu. Bau itu menyengat sampai ke langit ketujuh. Bau apa, Eyang? Apakah bau dosa? Tanya Saridin polos. Bukan. Bau kewajaran yang telanjang, jawab Siti Jenar. Kau dan aku sama. Kita sama-sama mabuk kepayang pada Gusti Allah. Saking mabuknya, kita lupa memakai baju tata krama saat keluar rumah. Siti Jenar menatap mata Saridin lekat-lekat, seolah sedang bercermin. Aku melihat apa yang kau lakukan di pesantren Sunan Kudus. Kau menimba air dengan keranjang bocor. Itu hebat, itu sakti. Itu benar secara hakikat. Tapi, itu bodoh secara sosial, lanjut Siti Jenar tajam. Saridin menunduk. Hamba hanya ingin jujur. Eyang, hamba lelah melihat orang menyembah wadah syariat dan melupakan isi hakikat. Hamba ingin menunjukkan jalan pintas. Jalan pintas seringkali membunuh, ngeger, potong Siti Jenar. Itulah kesalahanku dulu. Dulu, aku berteriak di pasar, di masjid, di istana. Aku bilang, tidak ada Tuhan selain Allah, dan Allah itu meliputi diriku. Maka, akulah kebenaran itu. Niatku benar. Aku ingin mengajarkan manunggaling kaula Gusti. Tapi apa yang terjadi? Siti Jenar menerawang jauh. Matanya berkaca-kaca mengingat masa lalu. Rakyat jelata yang masih bodoh, jadi salah paham. Mereka berhenti sholat. Mereka berhenti bekerja. Mereka merasa sudah jadi Tuhan, lalu bertindak semena-mena. Tatanan negara Demak jadi kacau. Para wali lain terpaksa menghukumku untuk menyelamatkan umat dari kebingungan massal. Saridin, kejujuran yang disampaikan pada orang yang belum siap menerimanya bukanlah obat, itu racun. Saridin terdiam lama, meresapi setiap kata itu. Logikanya yang selama ini keras kepala perlahan mulai lunak. Jadi, Kanjeng Sunan Kudus benar mengusir saya? Dia benar dalam tugasnya menjaga pagar, jawab Siti Jenar. Dan kau benar dalam tugasmu mencari taman. Masalahnya, kau merusak pagar itu saat hendak menunjukkan taman. Siti Jenar menunjuk ke langit ungu di atas mereka. Bayangkan hakikat Tuhan itu seperti matahari. Saridin, terang benderang, panas, dan sumber segala kehidupan. Tapi manusia awam itu seperti kelelawar. Mereka hidup dalam kegelapan duniawi. Mata mereka tidak kuat menatap matahari langsung. Jika kau paksa seekor kelelawar menatap matahari siang bolong, matanya akan buta dan dia akan mati. Itulah yang kau lakukan di sumur pesantren kemarin. Kau memaksa santri-santri kelelawar itu melihat matahari hakikat secara langsung. Saridin mengangguk pelan. Lantas hamba harus bagaimana, Yang? Apakah hamba harus ikut-ikutan jadi kelelawar? Pura-pura tidak melihat matahari? Jangan, sergah Siti Jenar. Kalau kau ikut buta, siapa yang akan menuntun mereka nanti? Tugasmu adalah menjadi bulan. Bulan tidak memancarkan cahaya sendiri yang menyilaukan. Bulan memantulkan cahaya matahari dengan lembut di malam hari. Kelelawar suka cahaya bulan. Mereka tidak buta karenanya, tapi mereka terbantu melihat jalan. Jadilah pantulan, Saridin. Jangan jadi sumber api yang membakar.
Bagaimana caranya menjadi bulan, Eyang? Ilmu saya ini kadung terlanjur mendarah daging. Lidah saya gatal kalau harus bicara basa-basi syariat, keluh Saridin. Siti Jenar tersenyum penuh arti. Senyum yang mengandung kelicikan suci. Jika kau bicara jujur sebagai orang waras, kau akan dihukum cambuk atau pancung karena dianggap sesat. Hukum fikih berlaku bagi orang yang berakal. Tapi Siti Jenar mendekatkan wajahnya. Hukum fikih gugur bagi 3 golongan. Anak kecil, orang tidur, dan orang gila. Mata Saridin membelalak. Maksud Eyang, jadilah gila Saridin, atau setidaknya berpura-puralah gila. Jika orang gila bicara bahwa dia adalah Tuhan, tidak ada hakim yang bisa menghukumnya. Orang hanya akan tertawa. Jika orang gila sholat di atas pohon, tidak ada ulama yang akan mengkafirkannya. Mereka hanya akan menggelengkan kepala. Siti Jenar tertawa kecil. Kegilaan adalah baju zirah, terkuat di tanah Jawa. Di balik baju gila itu, kau bebas. Kau merdeka. Kau bisa mengajarkan tauhid tingkat tinggi, lewat tembang, lewat guyonan, lewat tingkah laku aneh, tanpa dicurigai sebagai pemberontak. Orang awam akan melihatmu sebagai hiburan, tapi murid-murid terpilih, mereka yang punya mata batin akan melihat mutiara di balik lumpur itu. Merekalah yang akan datang berguru padamu. Angin di padang Sunyaruri bertiup kencang, menerbangkan jubah Siti Jenar. Pesan itu telah sampai. Saridin merasa dadanya sesak oleh pemahaman baru. Selama ini ia sombong dengan kesaktiannya. Ternyata kesaktian sejati adalah kemampuan menyembunyikan diri. Kumul menyembunyikan diri dari ketenaran adalah derajat para wali agung. Terima kasih Eyang, kata Saridin sambil bersujud. Hamba menerima warisan strategi ini. Hamba tidak akan mengulangi tragedi Eyang. Hamba akan hidup. Hamba akan tertawa. Siti Jenar berdiri. Tubuhnya mulai pudar, menjadi transparan seperti asap dupa. Bagus. Mulai hari ini, namamu di langit bukan lagi Saridin si santri gagal. Namamu adalah Syekh Jangkung. Artinya, yang melindungi, yang mengayomi. Lindungilah rakyat kecil dengan kesaktianmu. Tapi hiburlah mereka dengan kanyolmu. Jangan minta upah, jangan minta puji. Biar Gusti Allah yang membayarmu dengan rindunya. Siti Jenar mengangkat tangannya, seolah hendak menyentuh kepala Saridin. Tapi ia tidak menyentuhnya. Ia hanya menyalurkan himah, tekad kuat. Pulanglah, jasadmu kedinginan di sana. Matahari akan segera terbit di dunia manusia. Ingat, ojo gumunan, ojo kagetan, jangan mudah heran, jangan mudah kaget. Dan satu lagi, Saridin. Sosok Siti Jenar semakin samar. Suaranya terdengar jauh, seperti gema di lembah. Jika kau rindu padaku, jangan cari aku di kuburan. Carilah aku di dalam suwung kekosongan hatimu sendiri. Karena di sana, kita satu rasa. Kesadaran Saridin ditarik paksa dengan kecepatan cahaya. Rasanya seperti jatuh dari langit. Matanya terbuka lebar, napasnya tersengal-sengal. Hal pertama yang ia rasakan adalah sakit di sekujur tubuh. Dingin yang menusuk tulang, dan bau lumpur sungai yang menyengat. Ia terbaring di atas akar-akar pohon beringin tua yang menjorok ke sungai. Air sungai gelis sudah mulai surut, meninggalkan jejak sampah di sekitarnya. Cahaya matahari pagi yang hangat menembus celah-celah daun beringin, menyinari wajahnya yang pucat dan penuh luka gores. Saridin mencoba duduk. Kepalanya pening, namun saat ia mengingat mimpinya atau perjalanannya tadi, rasa pening itu hilang, berganti rasa geli yang aneh. Ia melihat seekor katak melompat di depannya. Dulu, Saridin akan memandang katak itu sebagai makhluk hina, tapi sekarang ia memandang katak itu dan tertawa. Hehe, katak, kau telanjang bulat, tapi tidak malu sama Tuhan. Kau lebih jujur daripada manusia yang pakai jubah, tapi hatinya penuh tipu daya. Saridin berdiri, sempoyongan, bajunya robek-robek, mirip orang gila sungguhan. Seorang petani lewat di jalan setapak dekat sungai. Kaget melihat sosok Saridin yang berantakan keluar dari semak-semak. Masya Allah, setan alas! Teriak petani itu ketakutan. Saridin menoleh.
Bukannya marah atau menjelaskan siapa dirinya, ia malah menjulurkan lidah dan menari-nari konyol. "Setan? Mana setan? Aku mau kenalan. Siapa tahu dia punya rokok," seru Saridin sambil tertawa terbahak-bahak. Petani itu lari terbirit-birit. "Orang gila, ada orang gila di pinggir kali." Saridin melihat petani itu lari. Ia tidak sakit hati, ia justru merasa lega. Beban berat di pundaknya, beban ingin diakui sebagai orang pintar, telah hilang. "Benar kata Eyang," gumam Saridin sambil memeras air dari sarungnya. Jadi orang gila itu enak, bebas. Ia melangkah mantap menyusuri pematang sawah. Bukan untuk kembali ke Kudus, tapi menuju takdir barunya ke arah Pati. Langkahnya ringan. Di dalam hatinya, ia membawa sebuah misi rahasia yang terbungkus rapi dalam tawa yang renyah. Sang wali jaduk telah lahir. Matahari baru sepenggalah naik di Pasar Puri. Pusat denyut ekonomi, Kadipaten Pati, hiruk-pikuk pedagang, aroma terasi, dan suara tawar-menawar menjadi musik pagi yang biasa. Namun, pagi itu ritme pasar terganggu oleh kedatangan sosok yang tidak biasa. Saridin berjalan melenggang di tengah keramaian. Penampilannya jauh berbeda dengan saat ia menjadi santri di Kudus. Rambutnya gondrong tak beraturan, bajunya berupa kain sarung lusuh yang diselempangkan asal-asalan menutupi dada kampuh, dan ia tidak memakai alas kaki. Namun, yang membuat orang menoleh bukan hanya penampilannya yang seperti gembel, melainkan auranya. Meski kotor, wajahnya bersinar cerah, bibirnya tak henti-hentinya menyunggingkan senyum. Dan sesekali ia tertawa kecil melihat hal-hal sepele. Melihat ayam mematuk beras, melihat ibu-ibu menggendong anak. Baginya, semua itu adalah tajalli penampakan kebesaran Tuhan yang menghibur. "Kang, minggir Kang, jangan halangi jalan," bentak seorang kuli panggul yang membawa karung beras. Saridin melompat gesit ke pinggir, lalu membungkuk hormat berlebihan seperti seorang abdi dalam keraton. "Monggo, monggo Gusti Prabu Beras, silakan lewat," ucapnya lantang. Orang-orang tertawa. "Dasar orang edan," Saridin ikut tertawa. "Benar, edan. Dunia ini memang edan. Yang waras cuma berasnya." Saridin berjalan menuju lapak penjual buah-buahan. Saat itu sedang musim durian. Buah berduri itu bertumpuk-tumpuk, menyebarkan aroma menyengat yang menggugah selera. Saridin berdiri mematung di depan tumpukan durian itu. Matanya berbinar seperti anak kecil. "Minggir, wong edan. Jangan bikin sial dagangan saya," usir si penjual durian. Seorang pria gemuk berkumis tebal. "Kalau mau minta-minta, sana ke masjid." Saridin tidak beranjak. Ia menunjuk durian yang paling besar. "Pak, durian itu kelihatannya sedih." "Hah? Durian kok sedih? Ngaco kamu." "Iya, dia sedih karena cuma dilihat dari kulitnya yang tajam. Padahal hatinya lembut dan manis. Persis seperti manusia, sibuk memoles wajah tapi lupa memaniskan hati." Si penjual mendengus kesal. "Sudah, pergi sana, atau kupanggilkan upas polisi pasar." Saridin merogoh saku sarungnya yang bolong. Tentu saja tidak ada uang sepeser pun, tapi ia menemukan selembar daun jati kering. "Saya beli durian ini dengan daun ini, Pak. Daun ini saksi bisu, jikirnya pohon jati selama puluhan tahun. Lebih berharga dari keping uang tembaga yang penuh nafsu." Si penjual makin emosi. Ia mengambil sebuah durian afkiran rusak yang kecil dan melemparkannya ke tanah di dekat kaki Saridin. "Nih, makan tuh sampah. Jangan ganggu pembeli lain." Saridin memungut durian kecil itu dengan penuh takzim. Alhamdulillah, rezeki anak soleh. Lalu, Saridin melakukan sesuatu yang membuat seluruh pasar terhenyak. Ia tidak mencari pisau untuk membelah durian itu. Ia juga tidak mencari batu untuk memecahnya. Dengan tenang, Saridin mengangkat durian utuh yang kulitnya penuh duri tajam itu ke mulutnya. Ia membuka mulutnya lebar-lebar. Krak, kres, Saridin menggigit durian. Itu bulat-bulat, gigi-giginya beradu dengan kulit berduri yang keras. Darah segar seketika mengucur dari bibir dan gusi Saridin, menetes ke dagu dan lehernya. Orang-orang menjerit ngeri, ibu-ibu menutup mata anaknya. Tapi Saridin, dia tertawa. "Hahaha, enak gurih," teriaknya dengan mulut berdarah.
Ia mengunyah kulit durian itu, seolah sedang mengunyah kerupuk. Duri-duri tajam itu luluh lantak di dalam mulutnya. "Lihat, Bapak Ibu!" seru Saridin sambil mengunyah. "Kalian takut sama kulit berduri ini? Kalian takut sakit? Padahal kalau kalian berani menembus rasa sakitnya, di dalamnya ada daging yang nikmat. Begitu juga mencari Gusti Allah. Kalian takut lapar, takut miskin, takut dihina orang duri dunia. Padahal kalau kalian telan itu semua, kalian akan ketemu rasa sejati." Pasar, hening. Si penjual durian gemetar lututnya. Ia sadar, orang di depannya bukan orang gila biasa. Tidak ada manusia normal yang bisa memakan kulit durian tanpa menjerit kesakitan. Ini adalah Jaduk Sakti. Kabar tentang orang gila pemakan durian sampai ke telinga penguasa Pati, Adipati Wasis Joyokusumo. Adipati Wasis adalah ipar dari Sultan Agung Mataram. Ia seorang pemimpin yang kaku, sangat menjaga wibawa hukum dan syariat formal. Baginya, ketertiban adalah nomor satu. Di pendopo kadipaten yang megah, Adipati Wasis mendengarkan laporan dari patihnya. "Jadi, ada orang gila baru yang bikin onar di pasar?" tanya Wasis sambil memelintir kumisnya. "Benar, Kanjeng Adipati. Namanya Saridin. Asalnya tidak jelas, tapi ilmunya aneh. Dia kebal senjata tajam. Terbukti duri-durian saja hancur digigitnya. Dan ucapannya sering menyindir para pejabat dan ulama istana." Wasis mengerutkan kening. "Menyindir bagaimana?" Dia bilang. "Pejabat itu seperti kulit durian. Luarnya tajam dan menakutkan, tapi isinya lembek dan bau gas. Kurang ajar." Wasis memukul pegangan kursinya. "Ini benih pemberontakan. Dulu Siti Jenar juga mulanya begitu. Mempengaruhi rakyat kecil dengan omongan nyeleneh. Tangkap dia." Tanya Pati. "Jangan dulu." Wasis berpikir taktis. "Kalau ditangkap tanpa alasan jelas, rakyat akan membelanya. Kita harus cari cara untuk menyingkirkannya. Atau mempermalukannya, supaya rakyat tahu dia cuma penipu." Tiba-tiba, seorang lurah desa masuk dengan napas terengah-engah. "Ampun Kanjeng Adipati, gawat, desa di pinggir hutan jati diserang makan gembong, 2 ekor kambing warga dimangsa tadi malam. Dan macannya masih berkeliaran di dekat pemukiman." Mata Adipati Wasis berbinar licik. Sebuah ide muncul di benaknya. "Kebetulan sekali, panggil si Saridin itu. Katakan padanya, kalau dia memang wali, suruh dia usir makan itu. Kalau dia mati dimakan-makan, ya syukur, masalah kita selesai. Kalau dia lari ketakutan, rakyat akan tahu dia pembual." Saridin sedang tiduran di emperan masjid desa saat 2 prajurit kadipaten mendatangi dan menyeretnya bangun. "Hei, Wong Edan, kamu dipanggil Kanjeng Adipati." Saridin menguap. "Waduh, mau diajak makan enak ya? Mau diajak mati?" bentak prajurit itu. Saridin dibawa ke pinggir hutan di perbatasan desa. Di sana, warga sudah berkumpul dengan membawa obor dan tombak. Wajah mereka ketakutan. Adipati Wasis duduk di atas kuda besarnya, memandang rendah pada Saridin. "Hei Saridin," seru Wasis. "Kudengar kamu sakti, kamu makan duri seperti makan nasi. Sekarang buktikan kesaktianmu. Di dalam hutan ini ada makan gembong yang ganas. Dia sudah memakan ternak warga. Masuklah dan tangkap makan itu. Kalau kau berhasil, aku akui kau orang hebat. Kalau kau mati, aku akan kuburkan jasadmu dengan layak." Warga berbisik-bisik kasihan. "Mati dia. Itu makan jantan besar sekali." Saridin menatap hutan gelap itu, lalu menatap Adipati Wasis. Ia tersenyum-senyum khasnya yang meremehkan bahaya. "Oh, cuma mau menangkap kucing nakal, kirain disuruh menangkap koruptor. Kalau itu sih susah, licin." Tanpa meminta senjata, tanpa membawa obor, Saridin melangkah santai masuk ke dalam kegelapan hutan. "Tunggu aku di sini Kanjeng. Jangan pulang dulu. Nanti kalau macannya datang, jangan pipis di celana ya." Suasana hutan mencekam. Suara jangkrik dan burung hantu menambah aura mistis. Saridin berjalan menembus semak belukar tanpa rasa takut sedikit pun. Dalam batinnya, ia berdialog dengan gurunya, Siti Jenar. "Eyang, ujian pertama datang." Mereka pikir makan itu musuh,
Padahal musuh terberat adalah makan di dalam dada mereka sendiri, amarah dan sombong. Tiba-tiba, geraman rendah terdengar dari balik semak. Dua mata kuning menyala dalam kegelapan. Seekor makan gembong harimau Jawa berukuran raksasa melompat keluar, menghalangi jalan Saridin. Otot-ototnya tegang, taringnya menyeringai, siap merobek daging. Saridin berhenti. Ia tidak memasang kuda-kuda silat. Ia malah duduk bersila di tanah. "Assalamualaikum, Mbah Loreng," sapa Saridin lembut. Sang macan mengaum keras. "Roa." Auman itu menggetarkan tanah, membuat burung-burung terbang kaget. Saridin tidak bergeming. Ia menatap mata makan itu dalam-dalam. Bukan dengan tatapan menantang, tapi dengan tatapan kasih sayang. Ia memancarkan gelombang ketenangan jiwa. "Kau lapar ya?" "Sama, aku juga lapar," kata Saridin. "Tapi jangan makan kambing warga lagi ya. Kasihan. Itu harta mereka satu-satunya sini. Mendekatlah. Mendekatlah. Kau dan aku sama-sama makhluk Gusti Allah. Kita saudara." Ajaib. Aura buas di mata makan itu perlahan meredup. Ekornya yang tadi tegang, kini mulai turun. Hewan itu merasakan bahwa manusia di depannya tidak memancarkan rasa takut, mangsa, ataupun ancaman pemburu. Saridin memancarkan frekuensi 00, suwung, damai. Makan itu perlahan mendekat, mengendus lutut Saridin. Saridin mengulurkan tangannya, mengelus kepala makan besar itu seperti mengelus kucing rumahan. "Nah, begitu kan ganteng? Ayo ikut aku. Ada adipati yang mau kenalan sama kamu." Di perbatasan desa, Adipati Wasis dan warga sudah tidak sabar. Sudah 1 jam berlalu. "Pasti sudah jadi bangkai," cibir Wasis. "Ayo, kita pulang." Baru saja Adipati memutar kudanya, terdengar teriakan warga. "Lihat, itu Saridin." Dari kegelapan hutan, muncul Saridin berjalan santai, sambil bersenandung tembang dan danggula. Dan di sampingnya, berjalan dengan patuh tanpa tali, tanpa rantai, sang macan gembong. Warga histeris mundur ketakutan. Kuda Adipati Wasis meringkik panik, hampir melempar tuannya jatuh. "Tenang, tenang," teriak Saridin. "Ini temanku, namanya Si Belang. Dia sudah janji mau jadi vegetarian malam ini." Saridin membawa makan itu tepat ke hadapan kuda Adipati. "Nih, Kanjeng, macannya sudah kutangkap. Mau diapakan? Mau dipelihara di kadipaten?" Adipati Wasis pucat pasi. Ia melihat makan itu menggosok-gosokkan kepalanya ke kaki Saridin dengan manja. Kesaktian macam apa ini? Menundukkan binatang buas tanpa kekerasan. Hanya dengan kewibawaan batin, harga diri Wasis runtuh, berganti menjadi rasa terancam yang lebih besar. Orang ini bukan gila sembarangan. Orang ini memiliki harisma yang bisa menandingi wibawa penguasa. Bawa pergi binatang itu." Perintah Wasis terbata-bata. "Dan kau, Saridin, besok datang ke pendopo kabupaten. Aku ingin bicara." Saridin menepuk kepala macannya. "Tuh, Belang," Kanjeng Adipati malu-malu. "Ya sudah, kamu balik ke hutan sana. Jaga rumah kita." Makan itu menurut, berbalik badan, dan lari kembali ke hutan. Malam itu, nama Saridin berubah. Orang-orang mulai memanggilnya Syekh Jangkung, pelindung yang aneh. Namun Saridin tahu, ini baru permulaan. Adipati Wasis tidak akan tinggal diam. Undangan ke pendopo besok bukanlah undangan makan malam, melainkan jebakan politik yang lebih berbahaya daripada taring makan. Di kejauhan, Saridin menatap bulan. Ia teringat pesan Siti Jenar. "Jadilah gila agar selamat." Saridin tertawa lirih. "Besok aku harus lebih gila lagi." Berita tentang Saridin yang menundukkan makan gembong di Pati menyebar laksana angin ribut, melintasi hutan jati, menyeberangi sungai, hingga akhirnya menembus tebalnya tembok keraton Mataram di Pleret. Sultan Agung, penguasa terbesar tanah Jawa yang bergelar Panembahan Hanyokrokusumo, Senopati Ing Alaga, Sayyidin Panatagama, duduk di singgasananya. Wajahnya tegang, mendengarkan laporan Telik Sandi mata-mata. Bagi Sultan, munculnya orang sakti yang nyeleneh bukan sekadar hiburan rakyat, melainkan potensi ancaman negara. Sejarah Mataram dibangun di atas runtuhnya Demak dan Pajang
yang penuh gejolak mistis politik. Bayang-bayang pemberontakan batin Syekh Siti Jenar masih menghantui para penguasa Jawa. Dia mengaku gila, tapi menundukkan makan. Dia mengaku bodoh, tapi menyindir para adipati. Gumam Sultan Agung sambil memimang keris pusakanya. Orang seperti ini ibarat api dalam sekam. Jika dibiarkan, dia bisa membakar lumbung padi. Patih kerajaan menyembah. Sendika dawuh, apakah perlu hamba kirim pasukan Wiro Braja untuk menumpasnya? Sultan Agung mengangkat tangan. Jangan, kalau kita serang dengan pedang, rakyat akan menganggapnya martir. Dia akan jadi pahlawan. Kita harus telanjangi dia di depan umum. Kita buktikan apakah dia benar-benar wali atau sekadar dukun klinik. Sultan tersenyum tipis. Sebuah ide diplomatik namun tajam muncul. Aku dengar orang Jawa suka sabung ayam. Undang dia ke sini. Tantang dia, adu jago melawanku. Katakan ini adalah undangan persahabatan antara raja dan rakyat. Maka berangkatlah utusan berkuda dari Mataram menuju Pati, membawa undangan yang terbungkus kain sutra emas. Namun isinya adalah ujian nyawa bagi Saridin. Di Pati, Saridin menerima undangan itu dengan tawar renyah. Seolah ia baru saja menerima undangan kenduri sunatan, bukan panggilan dari raja paling berkuasa. Waduh, Gusti Sultan mau ajak main ayam? Boleh, boleh, seru Saridin kepada utusan kerajaan yang memandangnya dengan jijik. Utusan itu tak habis pikir. Bagaimana bisa orang gembel ini menjadi buah bibir? Saridin tidak mencari ayam jago Bangkok yang berotot kawat dan bertulang besi. Ia justru pergi ke kandang belakang rumah seorang janda tua tetangganya. Ia meminjam seekor ayam jago kampung jago lancing yang menyedihkan. Bulunya rontok di bagian leher, jenggernya miring pucat, dan kakinya kurus kering seperti kurang gizi. Mbah, pinjam ayamnya ya, buat ke Mataram, kata Saridin. Oh alah Din, ayam gering sakit begitu kok mau diadu sama ayam raja, nanti mati sia-sia, kata Simbah. Tenang Mbah, ayam ini bukan sakit, dia sedang tirakat puasa. Lihat badannya kurus, itu karena dia zuhud, tidak cinta dunia, canda Saridin. Dengan menggendong ayam kurus di ketiaknya, Saridin berjalan kaki menuju Mataram. Ia menolak naik kuda yang disediakan. Sepanjang perjalanan, ia mengajak ngobrol ayamnya. Nanti kalau ketemu ayam raja, jangan minder ya Cul Kuncung, biarpun dia makannya beras merah dan kamu makannya dedak. Yang menentukan menang kalah itu Gusti Allah, bukan gizi. Alun-alun Pleret dipenuhi ribuan rakyat dan prajurit. Mereka penasaran, ingin melihat pertarungan langka ini. Raja Mataram melawan wali gila dari Pati. Di tengah alun-alun, sebuah gelanggang adu ayam telah disiapkan dengan mewah, beralaskan pasir halus dari Laut Selatan. Sultan Agung duduk di panggung kehormatan, didampingi para penasihat spiritual keraton. Di sebelahnya, sebuah kurungan emas berisi ayam jago andalan Mataram. Seekor ayam wairing galih yang gagah perkasa, bulunya hitam mengkilap dengan semburat merah api. Tatapan matanya tajam membunuh. Saridin masuk ke arena dengan penampilan lusuhnya. Hamba menghadap. Sinuh, maaf hamba telat. Ayam hamba tadi minta mampir beli es dawet, kata Saridin asal. Sultan Agung menatap tajam, mencoba menembus batin Saridin. Namun ia hanya menemukan suung kekosongan. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa hormat berlebihan, tidak ada ambisi. Saridin, suara Sultan menggelegar. Aku dengar kau sakti. Hari ini kita buktikan. Jika ayahmu menang, aku akan berikan hadiah tanah perdikan dan emas. Tapi jika ayahmu kalah, Sultan memberi jeda yang mencekam. Berarti kau hanya pembual yang meresahkan rakyat. Dan kau harus menerima hukuman. Saridin nyengir sambil mengelus ayam kurusnya. Aduh, berat amat taruhannya. Hamba mah gak butuh emas. Kalau ayam hamba menang, hamba cuma minta satu hal. Izinkan hamba tidur nyenyak di mana saja hamba mau. Lepaskan ayammu, perintah Sultan. Kurungan dibuka. Ayam wairing galih milik Sultan langsung berkokok lantang. Kukuruyu, suaranya nyaring memekakan telinga, menunjukkan dominasi. Otot-ototnya menegang,
siap menerkam. Sementara itu, Saridin melepaskan ayam kampungnya yang kurus. Ayam itu, si Kuncung, malah tampak bingung. Ia mematuk-matuk pasir, seolah sedang mencari cacing. Sama sekali tidak peduli ada musuh di depannya. "Serang!" teriak para penonton. Ayam Sultan melesat bagaikan panah. Tajinya yang runcing mengarah tepat ke leher ayam Saridin. Penonton menahan napas, yakin darah akan tumpah dalam sedetik. Namun, keajaiban terjadi. Tepat sebelum taji itu menyentuh kulit, ayam Saridin mengepakkan sayapnya yang tipis. Wes, bukan sekadar melompat menghindar, ayam itu terbang. Ia terbang vertikal ke atas, tinggi sekali. Melebihi tinggi pohon kelapa di pinggir alun-alun. Ia bertengger di atas mustaka kubah masjid keraton di kejauhan. Lalu berkokok dengan suara cempreng, tapi mengejek. Ayam Sultan di bawah bingung, berputar-putar mencari musuhnya yang hilang. Ia berkokok marah, menantang langit. Tapi musuhnya ada di atap dunia, tak terjangkau. Saridin tertawa tepuk tangan. Lo, turun, cool. Jangan tinggi-tinggi, nanti dikira sombong. Ayam itu melayang turun perlahan seperti kapas. Mendarat tepat di kepala ayam Sultan, mematuk jenggernya sekali, lalu lari bersembunyi di balik kaki Saridin. Sultan Agung terhenyak. Ia paham simbolisme ini. Ayam Saridin tidak melawan dengan kekerasan. Ia melawan dengan transendensi mengatasi masalah, dengan naik ke level yang lebih tinggi. Ayam kekuasaan Sultan tidak bisa menyentuh ayam spiritual Saridin, karena beda dimensi. "Curang!" teriak patih kerajaan. "Ayam itu pakai sihir." "Bukan sihir, patih," jawab Saridin santai. "Itu namanya ilmu minggat. Kalau ada bahaya, lebih baik minggat pergi daripada berantem." Damai itu indah Zo. Suasana alun-alun riuh rendah. Rakyat bersorak kagum pada Saridin. Inilah yang ditakutkan Sultan. Harisma Saridin kini menyaingi raja. Sultan Agung memanggil penasihat khususnya, seorang ulama sepuh keraton. "Bagaimana menurutmu, Kiai?" Sang Kiai berbisik dengan wajah serius. "Sinuhun, ini bukan ilmu sembarangan. Ayam yang bisa terbang setinggi itu adalah simbol Miraj. Orang ini sudah mencapai makrifat tingkat tinggi. Tapi lihat gayanya, meremehkan syariat pertarungan, mempermainkan logika. Ini baunya sama dengan Syekh Siti Jenar dulu. Manunggaling kawula Gusti yang dibungkus kegilaan. Jika dibiarkan, wibawa keraton sebagai panatagama, pengatur agama akan runtuh. Rakyat akan lebih patuh pada orang gila ini daripada pada hukum negara." Sultan Agung mengangguk. Hatinya bimbang. Sebagai pencari Tuhan, ia kagum pada Saridin. Tapi sebagai raja, ia harus menjaga stabilitas. Ia harus menyingkirkan Saridin, tapi tidak boleh dengan cara yang membuat tangannya kotor oleh darah wali. "Kita butuh pengadilan Tuhan," kata Sultan dingin. "Biarkan alam yang memutuskan apakah dia wali sejati atau penyihir sesat." Sultan Agung berdiri, tangannya diangkat, seketika alun-alun senyap. "Saridin," titah Sultan, "ayammu memang sakti. Kau memenangkan pertarungan ini secara teknis. Tapi kau mempermalukan wibawa ayam kerajaan. Karena kau meminta hadiah tempat tidur, maka aku akan kabulkan." Sultan menunjuk ke arah sudut benteng keraton, tempat sebuah bangunan besi yang kokoh dan gelap berada. Dari dalamnya terdengar auman mengerikan yang membuat bulu kuduk berdiri. Itu adalah kandang macan putih, tempat harimau-harimau ganas peliharaan raja yang biasa digunakan untuk eksekusi penjahat kelas kakap. "Malam ini, kau akan tidur di sana, di dalam kandang macan putih. Jika besok pagi kau masih hidup, aku akui kau adalah kekasih Allah, dan aku akan berguru padamu. Tapi jika besok kau tinggal tulang belulang, berarti kau hanyalah penipu yang pantas mati." Rakyat terkesiap ngeri. Macan putih keraton berbeda dengan macan hutan liar. Mereka dilatih untuk membunuh. Dan konon, mereka bisa mencium bau ketakutan manusia. Saridin menatap kandang besi itu. Ia tidak memohon ampun. Ia tidak menangis. Ia malah tersenyum lebar, menampakkan giginya yang kuning. "Alhamdulillah," seru Saridin lantang. "Terima kasih Sinuhun. Hamba memang sedang cari penginapan gratis. Tidur sama kucing besar, pasti hangat. Tidak perlu selimut."
Saridin melangkah menuju kandang maut itu dengan riang gembira, sambil tetap menggendong ayam kurusnya. "Ayo Cu, kita tidur di hotel mewah malam ini." Pintu besi dibuka, bau amis darah menguar. Saridin masuk. Pintu dikunci dari luar, klak. Gelap menelan tubuhnya. Sepasang mata merah menyala di kegelapan menatapnya lapar. Sultan Agung melihat dari kejauhan dengan hati berdebar. Ia menunggu jeritan, tapi yang terdengar dari dalam kandang hanyalah suara Saridin yang bersenandung lirih. Ilir-ilir, tendirus, sumilir. Bunyi kunci besi yang beradu klak menandai dimulainya malam terpanjang dalam hidup Saridin. Pintu kandang baja itu telah terkunci rapat, memisahkannya dari dunia manusia yang aman. Di luar, obor-obor keraton dipadamkan satu persatu, menyisakan kegelapan yang pekat dan dingin. Saridin berdiri diam di sudut kandang. Lantai batu di bawah kakinya terasa lembab dan licin, bukan licin oleh air, melainkan oleh sisa-sisa lemak dan darah kering dari hewan, atau mungkin manusia, yang pernah menjadi penghuni dan mangsa sebelumnya. Udara di dalam ruangan itu berat, berbau amis yang menusuk hidung, bercampur dengan aroma mas kesturi khas binatang buas yang sangat kuat. Di ujung ruangan yang gelap, terdengar suara geraman rendah. Gerh, suara itu bukan berasal dari satu tenggorokan, melainkan tiga pasang mata menyala kuning kehijauan muncul dari kegelapan, melayang-layang rendah mendekati Saridin. Ini bukan sembarang macan, ini adalah macan putih dan macan gembong loreng pilihan, hewan kelangenan Sultan Agung yang dilatih khusus sebagai algojo. Mereka sengaja dipuasakan selama 3 hari untuk mempertajam insting pembunuhnya. Bagi makan-makan itu, Saridin hanyalah seonggok daging segar yang dikirim Tuhan. Saridin merasakan getaran lantai saat kaki-kaki besar melangkah perlahan mengelilinginya. Ia bisa mendengar napas mereka yang menderu. Hosh, hosh, seperti suara pompa angin raksasa. "Ayam, tenang ya," bisik Saridin pada ayam jago kurusnya, si Kuncung, yang gemetar hebat di pelukannya. "Jangan berkokok, nanti mereka kira kamu camilan pembuka." Saridin memejamkan mata sejenak. Ia tidak membaca mantra penjinak hewan. Ia tidak merapal aji-aji, kekebalan lembu sekilan. Ia hanya mengingat kembali wajah gurunya di alam Sunyaruri. "Eyang Jenar, inikah rasanya menjadi dirimu dulu? Dikepung oleh mereka yang ingin membunuh karena lapar perut makan, dan lapar kekuasaan manusia." Seekor makan loreng yang paling besar, pemimpin kawanan itu, melompat maju. Jaraknya kini hanya tinggal 2 depa dari wajah Saridin. Mulutnya terbuka, memamerkan taring kuning gading yang panjang dan runcing, diiringi lelehan air liur yang kental. Secara naluriah, tubuh manusia akan memproduksi hormon adrenalin saat menghadapi bahaya ini. Jantung berdegup kencang, keringat dingin keluar, dan otot menegang siap lari atau lawan. Dan itulah pemicu serangan makan. Makan, menyerang, karena mencium bau hormon ketakutan itu. Ketakutan adalah sinyal mangsa. Tapi Saridin melakukan hal yang mustahil. Ia mematikan egonya. Ia melakukan ilmu mati sakjeroning urip mati di dalam hidup. Ia mengosongkan dirinya dari rasa aku. Jika tidak ada aku, maka tidak ada yang perlu dipertahankan. Jika tidak ada yang dipertahankan, maka tidak ada rasa takut. Saridin duduk bersila di lantai yang kotor itu dengan santai. Ia meletakkan ayam jagonya di pangkuan. Ia menatap mata makan besar itu dengan tatapan kosong, namun penuh cinta. Tatapan seorang ibu kepada anaknya yang sedang tantrum. "Kenapa marah, Lena?" tanya Saridin lembut. Suaranya bergema aneh di dinding batu, mengandung frekuensi rendah yang menenangkan. "Kalian lapar?" "Iya, aku tahu." Perut lapar memang bikin mata gelap. Makan itu berhenti menggeram. Kepalanya miring sedikit, bingung. Mangsa di depannya ini tidak berbau seperti mangsa. Baunya seperti kosong, seperti udara, atau seperti batu. Tidak ada ancaman, tidak ada mangsa.
Saridin mulai mengatur napasnya. Tarikan napas masuk. Hembusan napas keluar. Allah, ia menyamakan irama napasnya dengan irama napas makan-makan itu. Hu Allah, perlahan energi di dalam kandang besi itu berubah. Aura kekerasan yang tadi mendominasi perlahan luruh menjadi aura persaudaraan semesta. Makan adalah simbol nafsu amarah. Saridin adalah simbol mutmainnah, jiwa yang tenang. Ketika ketenangan memeluk amarah dengan kasih sayang, amarah itu tidak meledak, tapi jinak. Sini, Saridin menepuk pahanya. Makan loreng besar itu maju selangkah lagi. Ia mengendus lutut Saridin. Hidungnya yang basah menyentuh kulit Saridin. Si ayam jago, Kuncung, yang tadi ketakutan, entah kenapa ikut merasa tenang karena tertular energi tuannya. Ayam itu malah mematuk hidung Makan dengan berani. Tuh, Makan itu bersin. Hacim. Saridin tertawa kecil. Hahaha, jangan galak-galak. Nanti cepat tua. Ajaib. Makan itu tidak menggigit. Ia malah menjatuhkan tubuh besarnya di samping Saridin, lalu meletakkan kepalanya yang berat di pangkuan Saridin, persis seperti kucing rumahan yang manja minta dielus. Dua Makan lainnya melihat pemimpin mereka sudah takluk, ikut mendekat. Mereka berguling-guling di lantai, menggesekkan punggung mereka ke kaki Saridin. Malam itu, di dalam penjara yang seharusnya menjadi kuburan berdarah, terdengar suara dengkuran Makan yang bersahut-sahutan dengan senandung solawat lirih dari mulut Saridin. Salatullah, salamullah, ala Thoha, Rasulillah. Waktu berlalu menuju sepertiga malam terakhir. Udara semakin dingin menggigit tulang. Saridin merasa mengantuk. Ia belum tidur sejak perjalanan jauh dari Pati. Wah, lantainya dingin sekali, keluh Saridin. Ia melihat macan putih yang sedang tiduran di sebelahnya. Bulunya tampak tebal dan hangat. Nuwun sewu permisi, Mbah Belang, pinjam perutnya sebentar ya buat bantal. Kasur kapuk di istana kalah empuk sama perut sampean. Tanpa ragu, Saridin merebahkan kepalanya di atas perut macan putih yang empuk itu. Makan itu tidak memberontak, malah meregangkan kakinya, memberi ruang lebih nyaman. Ayam jago Saridin, si Kuncung, juga tidak mau kalah. Ia terbang dan bertengger di atas kepala Makan loreng, lalu tidur dengan menyembunyikan kepala di balik sayapnya. Pemandangan di dalam kandang itu sungguh surrealis. Sebuah harmoni yang menghina logika manusia. Manusia, ayam, dan Makan tidur saling berpelukan dalam satu ikatan kasih sayang ilahiyah. Di alam mimpi, Saridin bertemu lagi dengan Siti Jenar. Siti Jenar tersenyum dan berkata, "Lihat Saridin, syariat memisahkan manusia dan binatang buas demi keamanan, tapi hakikat menyatukan semuanya dalam cinta. Kau telah membuktikan bahwa hukum rimba pun tunduk pada hukum cinta." Matahari terbit di ufuk timur, menyinari atap-atap keraton Mataram. Sultan Agung tidak bisa tidur nyenyak semalaman. Hatinya gelisah. Ia bangun lebih awal dari biasanya, langsung memanggil patih dan pengawal khusus. "Ayo kita lihat," kata Sultan dengan wajah kaku. "Siapkan kain kafan. Aku yakin yang tersisa hanya tulang dan robekan kain sarung." Rombongan raja berjalan menuju kandang macan. Para prajurit sudah siap dengan tombak, berjaga-jaga. Kalau Makan itu masih agresif setelah pesta darah. Sesampainya di depan kandang, suasana hening. Tidak ada bau darah segar. "Kenapa sepi?" bisik Patih. "Apa macannya kenyang lalu tidur?" Seorang prajurit memberanikan diri mengintip lewat celah lubang intip pintu besi. Mata prajurit itu terbelalak sampai hampir keluar. Tubuhnya gemetar, tombaknya jatuh berdentang. "Klang, Sitan, Demit, Mostihil!" teriak prajurit itu histeris. "Ada apa?" Sultan Agung menghardik, lalu melangkah maju dan mengintip sendiri. Sultan Agung, sang penguasa tanah Jawa yang tak pernah gentar menghadapi musuh, terhuyung mundur. Wajahnya pucat pasi. Ia melihat Saridin sedang tidur mendengkur berbantalkan perut macan putih. Tangan Saridin memeluk leher Makan loreng, dan yang paling gila, ayam jago kurus itu sedang mematuki kutu di telinga Makan ketiga. Saat mendengar keributan di luar,
Saridin terbangun. Ia menggeliat, menguap lebar. "Hoaam, sudah pagi ya?" Saridin menepuk perut macan putih bantalnya. "Bangun, Bah. Itu tamu-tamu agung sudah datang bawa sarapan." Makan-makan itu bangun, menguap, lalu duduk manis mengelilingi Saridin. Menatap pintu besi dengan ekor bergoyang-goyang ramah. Pintu besi dibuka dengan tangan gemetar oleh juru kunci. Saridin keluar melenggang santai. Diikuti 3 ekor makan besar di belakangnya, seperti anak itik mengikuti induknya. Ayam jago nangkring di bahu Saridin. Sultan Agung dan seluruh punggawa keraton mundur teratur. Aura wibawa Saridin pagi itu begitu menyilaukan, melebihi mahkota emas sang raja. Saridin berhenti di depan Sultan, lalu bersimpuh hormat, namun tetap dengan senyum jenaka. Ia memberi isyarat tangan, dan ketiga makan itu ikut Endheprok duduk merunduk di belakangnya, menundukkan kepala kepada Sultan. "Sugeng Enjang, selamat pagi." "Sinuhun," sapa Saridin. "Terima kasih atas penginapannya." Kucing-kucing Sinuhun baik sekali, hangat dan tidak ngiler saat tidur. Sultan Agung menelan ludah. Ia sadar, ia telah kalah telak. Ia tidak berhadapan dengan penyihir atau dukun. Ia berhadapan dengan waliullah yang telah mencapai makom wahdatul wujud, kesatuan wujud, di mana musuh dan kawan lebur menjadi satu. Sultan Agung maju, mengabaikan peringatan pengawalnya. Ia memegang bahu Saridin dan membantunya berdiri. "Saridin," suara Sultan bergetar, "mataku tertipu oleh pakaian gembelmu, tapi hatiku kini melihat rahasia di dadamu. Kau benar, makan di dalam hati manusialah yang lebih ganas daripada makan di kandang ini. Kau telah menaklukkan keduanya." Sultan melepas cincin dari jari manisnya. "Aku tidak jadi menghukummu. Sebaliknya, aku memenuhi janjiku. Tanah di Landoh, Pati, aku tetapkan sebagai tanah perdikan bebas pajak untukmu selamanya. Pulanglah dan ajarkan ketentraman ini kepada rakyatku di pesisir utara." Saridin menerima cincin itu, lalu menempelkannya di jidat. "Matur nuwun, tapi ingat pesan hamba. Jangan terlalu sering main adu ayam, kasihan ayamnya. Mending adu rasa, biar ketemu Gusti." Saridin berbalik badan. Ia berjalan keluar gerbang keraton. Anehnya, ketiga makan itu ingin ikut. "Hus, kalian di sini saja jaga Sinuhun," usir Saridin. Makan-makan itu merengek pelan, tapi patuh. Saridin melangkah pulang. Di langit, matahari bersinar cerah. Ia telah lolos dari lubang jarum. Ia telah lulus ujian kegilaan. Kini, saatnya ia membangun padepokan di Landoh. Bukan padepokan biasa, tapi tempat berlindung bagi jiwa yang lelah pada kemunafikan dunia. Namun, di Pati, satu musuh terakhir masih menunggu. Kakak iparnya sendiri, Branjung, yang iri hati pada warisan tanah. Ujian belum selesai. Setelah perjalanan panjang dari Mataram, Saridin akhirnya menancapkan tonggak kehidupannya di Desa Landoh, Kabupaten Pati, berbekal cincin kerajaan dan surat kekancingan dari Sultan Agung. Ia sah menjadi penguasa tanah perdikan daerah otonom bebas pajak. Namun, Saridin tetaplah Saridin. Ia tidak membangun istana. Ia tidak mendirikan tembok benteng yang tinggi seperti para adipati. Ia mengumpulkan kayu jati dan bambu, lalu membangun sebuah pendopo besar di tengah kebun kelapa. Bangunan itu aneh. Atapnya tinggi menjulang berbentuk joglo. Tiang-tiangnya kokoh dari kayu jati utuh, tapi tidak ada dindingnya sama sekali. Para santri pertama yang datang kebanyakan mantan preman, petani miskin, dan pencari Tuhan yang frustrasi, bertanya keheranan, "Bah, kok tidak dikasih tembok? Nanti kalau hujan tampias, nanti kalau ada maling bagaimana?" Saridin, yang kini akrab disapa Syekh Jangkung, sedang duduk santai sambil menganyam tikar. Ia tertawa renyah. "Le, ilmu Gusti Allah, itu tidak boleh disekat tembok. Kalau dipagar tembok, nanti dikira milik pribadi. Padepokan ini milik angin, milik burung, milik siapa saja yang mau singgah. Lagi pula," lanjut Saridin matanya menerawang, teringat gurunya, "dinding itu cuma bikin kita merasa aman semua. Dinding terkuat itu adanya di hati. Kalau hatimu jembar luas, dunia ini rumahmu. Kalau hatimu sempit,
Istana raja pun rasanya seperti penjara. Maka berdirilah padepokan tanpa dinding itu. Setiap malam, pengajian digelar di bawah atap terbuka, diterangi obor dan bintang-bintang. Saridin mengajarkan sangkan paraning dumadi asal dan tujuan hidup, bukan lewat kitab tebal, tapi lewat tembang dan danggula dan guyonan yang mengocok perut, namun menampar kesadaran. Kabar kemasyhuran Syekh Jangkung membuat Landoh ramai. Rezeki melimpah, hasil bumi meningkat. Namun, di balik kemeriahan itu, ada sepasang mata yang mengintip dengan nyala api cemburu. Mata itu milik Branjung, kakak ipar Saridin, suami dari kakak perempuan Saridin. Branjung adalah tuan tanah lama di daerah itu. Sebelum Saridin datang, ia adalah orang paling disegani dan paling kaya. Kini, pamornya redup tertutup bayang-bayang adik iparnya yang dianggap bekas orang gila. Setiap sore, Branjung duduk di beranda rumahnya yang mewah namun sepi, menatap padepokan Saridin yang ramai peziarah, membawa oleh-oleh, pisang, beras, dan kelapa. "Kurang ajar si Saridin," gerutu Branjung sambil mengepulkan asap rokok kelembak menyan. "Dulu dia cuma gembel yang numpang makan di rumahku. Sekarang pulang dari Mataram, lagaknya seperti raja. Tanah Landoh itu harusnya jadi bagianku, warisan leluhur. Bukan diambil dia semua mentang-mentang dapat surat sultan." Setan hasad dengki mulai membisikkan rencana jahat di telinga Branjung. "Kalau aku tidak bisa merebut tanahnya secara hukum, aku akan merebut hasil buminya. Aku akan bikin dia bangkrut. Aku akan teror dia." Kebun durian di belakang padepokan Saridin sedang panen raya. Durian-durian Landoh terkenal manis dan legit. Branjung tahu durian itu bernilai tinggi. "Tunggu saja, Din. Nanti malam kebunmu akan kedatangan tamu yang menakutkan," seringai Branjung licik. Kabar kemasyhuran Syekh Jangkung membuat Landoh ramai. Rezeki melimpah, hasil bumi meningkat. Namun, di balik kemeriahan itu, ada sepasang mata yang mengintip dengan nyala api cemburu. Mata itu milik Branjung, kakak ipar Saridin, suami dari kakak perempuan Saridin. Branjung adalah tuan tanah lama di daerah itu. Sebelum Saridin datang, ia adalah orang paling disegani dan paling kaya. Kini, pamornya redup tertutup bayang-bayang adik iparnya yang dianggap bekas orang gila. Setiap sore, Branjung duduk di beranda rumahnya yang mewah namun sepi, menatap padepokan Saridin yang ramai peziarah membawa oleh-oleh pisang, beras, dan kelapa. "Kurang ajar si Saridin," gerutu Branjung sambil mengepulkan asap rokok kelembak menyan. "Dulu dia cuma gembel yang numpang makan di rumahku. Sekarang pulang dari Mataram, lagaknya seperti raja. Tanah Landoh itu harusnya jadi bagianku, warisan leluhur. Bukan diambil dia semua mentang-mentang dapat surat sultan." Setan hasad dengki mulai membisikkan rencana jahat di telinga Branjung. "Kalau aku tidak bisa merebut tanahnya secara hukum, aku akan merebut hasil buminya. Aku akan bikin dia bangkrut. Aku akan teror dia." Kebun durian di belakang padepokan Saridin sedang panen raya. Durian-durian Landoh terkenal manis dan legit. Branjung tahu durian itu bernilai tinggi. "Tunggu saja, Din. Nanti malam kebunmu akan kedatangan tamu yang menakutkan," seringai Branjung licik. Malam Jumat Kliwon, bulan tertutup awan mendung. Suasana kebun durian di belakang padepokan gelap gulita dan sunyi. Saridin sedang ronda sendirian. Ia berjalan santai, membawa tombak pendek, bersenandung ilir-ilir. Tiba-tiba, dari arah semak-semak, terdengar suara gemerisik mencurigakan. Kresek, kresek. Saridin berhenti. Siapa itu? Tidak ada jawaban. Namun kemudian, terdengar suara geraman. Ger, sesosok bayangan besar melompat dari balik pohon pisang. Sosok itu berkaki 4, berbulu loreng, dan memiliki ekor panjang. Itu tampak seperti makan gembong. Tapi Saridin, yang pernah tidur sekandang dengan makan asli di Mataram, merasakan ada yang aneh. Bau makan ini beda. Makan asli baunya mas kasturi liar. Makan ini baunya minyak kelapa dan keringat manusia. Gerakannya pun kaku, tidak sehalus makan asli. Saridin tersenyum geli dalam kegelapan. Mata batinnya waskita melihat jelas. Itu bukan makan, itu adalah Branjung yang memakai kulit makan kering dan topeng kayu.
Branjung sedang menyamar jadi makan-makan gadungan untuk menakut-nakuti Saridin agar lari, sehingga Branjung bisa mencuri durian yang sudah jatuh. Oh alah, Kakang Branjung, Kakang Branjung, batin Saridin. Sudah tua kok main petak umpet, mau mencuri kok pakai kostum badut. Saridin bisa saja menegurnya langsung. Kang, jangan begitu, malu dilihat tetangga. Tapi Saridin teringat ajaran Siti Jenar. Dunia ini panggung sandiwara. Jika ada orang bersandiwara jadi setan, hadapilah dengan sandiwara jadi malaikat pencabut nyawa. Baiklah, gumam Saridin. Dia ingin dianggap makan, maka aku akan memperlakukannya sebagai makan. Itu adalah penghormatan atas perannya. Saridin berteriak lantang, pura-pura panik. Waduh, ada makan. Ada makan gembong mau maling durian. Sosok makan gadungan Branjung itu mengaum pelan, mencoba terlihat seram, lalu mendekati tumpukan durian. Hei, makan, seru Saridin. Ini kebun wakaf, jangan makan durian sembarangan. Haram, si makan gadungan tidak peduli. Ia malah menerjang ke arah Saridin, berniat menubruknya agar Saridin lari ketakutan. Saridin memegang tombak pendeknya. Ia tidak mengarahkannya ke tubuh makan itu. Ia hanya meniatkan untuk menghentikan gerakan jahat itu. Dengan gerakan refleks orang pesilat batin, Saridin menyentil sebuah durian kecil yang menggantung rendah di pohon, tepat di atas kepala makan itu. Atau dalam versi lain, ia melempar tongkat kecilnya. Pergi kau, makan, peluk, durian. Atau tongkat itu jatuh, tepat mengenai kepala si makan gadungan. Seharusnya, hantaman itu tidak mematikan, tapi karena ini adalah hukuman karma, dan disertai doa sabdo dadi ucapan, jadi kenyataan dari seorang wali yang dizalimi. Efeknya, fatal. Branjung di balik kostum itu menjadi tertahan. Aduh, tubuhnya ambruk seketika, topeng macannya terlepas. Darah mengalir dari kepalanya, napasnya putus. Branjung tewas seketika di bawah pohon durian yang ingin dicurinya. Saridin mendekat. Ia membuka kulit makan itu. Wajah kaku Branjung terlihat pucat. Saridin tidak tertawa kali ini. Ia menunduk sedih. Innalillahi. Kang, kenapa harus jadi hewan buas hanya untuk urusan perut? Sekarang Gusti Allah mengabulkan topengmu. Kamu mati sebagai makan, bukan sebagai manusia. Kematian Branjung menggemparkan Lando. Keluarga Branjung tidak terima. Mereka menuduh Saridin membunuh kakak iparnya dengan sengaja demi menguasai warisan keluarga istri. Saridin pembunuh, dia pakai ilmu hitam. Teriak istri Branjung histeris. Warga desa terbelah, ada yang percaya Saridin, ada yang termakan hasutan. Untuk membalas dendam, keluarga Branjung menyewa seorang dukun santet paling sakti dari daerah Blora. Dukun itu dibayar mahal untuk membunuh Saridin dengan cara yang keji, mengirim racun jaib dan benda tajam ke dalam perut Saridin. Malam harinya, saat Saridin sedang makan malam bersama santri-santrinya di pendopo tanpa dinding, serangan itu datang. Nasi di piring Saridin tiba-tiba berubah warna menjadi hitam, dan di sela-sela butiran nasi muncul paku-paku berkarat, silet, dan pecahan kaca beling yang tajam. Para santri menjerit ngeri. Mbah, jangan dimakan, itu santet. Saridin melihat piringnya. Ia tersenyum tenang. Oh alah, kok repot-repot dikasih lauk tambahan. Ini namanya kerupuk wesi, kerupuk besi. Tapi mbah, itu paku. Kata Saridin lembut. Benda-benda ini tajam kalau niatmu takut. Tapi kalau kamu anggap ini rezeki dari Gusti, dia akan jadi lunak seperti bubur. Bismillah. Di depan mata kepala puluhan santri, Saridin menyuapkan nasi bercampur paku dan pecahan kaca itu ke mulutnya. Kriuk, krek, kres, suara gigi mengunyah besi dan kaca terdengar ngilu. Tapi mulut Saridin tidak berdarah. Ia mengunyah paku-paku itu dengan lahap, seolah sedang makan kerupuk udang yang renyah. Enak. Kurang garam sedikit, komentar Saridin santai. Ia menghabiskan sepiring penuh racun itu, lalu minum air putih dari kendi. Alhamdulillah, kenyang. Besok bilang sama yang kirim, terima kasih suplemen zat besinya. Di tempat lain, di rumah sang dukun,
Tiba-tiba dukun itu muntah darah hebat. Ilmu hitamnya membalil senjata makan tuan karena menabrak benteng kepasrahan Saridin yang tak tertembus. Dukun itu mati dalam kondisi mengenaskan. Perutnya seperti ditusuk ribuan paku. Keesokan harinya, seluruh warga Landoh datang berbondong-bondong ke padepokan. Mereka melihat Saridin segar bugar, sedang menyapu halaman. Mitos tentang wali gila yang kebal santet menjadi kenyataan mutlak. Istri Branjung dan keluarganya datang, menangis bersimpuh di kaki Saridin, meminta ampun karena telah berniat jahat. Saridin mengangkat mereka berdiri. Tidak ada dendam di matanya. Sudahlah, yuk, Kang Branjung sudah tenang. Jangan diungkit lagi. Kematiannya adalah pelajaran buat kita yang masih hidup. Pelajaran apa, Mbah? Tanya seorang warga. Saridin menunjuk ke arah makam baru Branjung. Pelajaran bahwa manusia itu mulia kalau dia jadi manusia, tapi kalau manusia serakah, dia turun derajat jadi hewan. Dan hewan itu nasibnya disembelih atau diburu. Ilmu Siti Jenar, ilmu Manunggaling Kawula Gusti, bukan berarti kita jadi Tuhan yang sombong, tapi berarti kita meleburkan nafsu hewan kita, supaya sifat Tuhan Rahman Rahim bisa memancar lewat badan kita. Saridin kemudian mengambil sepotong kayu nisan. Ia menancapkannya di kuburan Branjung, tapi tidak menuliskan nama di sana. Biar sejarah yang mencatat perbuatannya, bukan namanya. Kita doakan saja, semoga Gusti mengampuni topeng-topeng yang pernah kita pakai. Angin berhembus di padepokan tanpa dinding. Saridin kembali duduk, menatap langit. Ia tahu, tugasnya hampir selesai. Ia sudah membuktikan bahwa jalan spiritual, hakikat, bisa memenangkan pertarungan melawan kekerasan duniawi syariat, kaku, dan keserakahan. Asalkan dibungkus dengan kepasrahan total dan sedikit humor. Namun, tubuh tuanya mulai terasa lelah. Misi gilanya sudah mencapai puncaknya. Waktunya untuk pulang, yang sesungguhnya semakin dekat. Puluhan tahun telah berlalu sejak peristiwa makan dan durian itu. Rambut gondrong Saridin kini telah memutih seluruhnya, seputih kapas. Kulitnya keriput dimakan usia, namun sorot matanya masih sama, jenaka, tajam, dan menyimpan kedalaman samudra yang tak terukur. Desa Landoh telah berubah menjadi pusat peradaban kecil yang makmur. Padepokan tanpa dinding milik Saridin tidak pernah sepi. Ribuan orang datang silih berganti, bukan hanya untuk belajar agama, tapi juga untuk mencari ketenangan jiwa, berobat, atau sekadar meminta nasihat soal pertanian. Sore itu, Saridin duduk di sebuah lincak bangku bambu, di bawah pohon kelapa gading, yang tumbuh miring di halaman padepokan. Ia melihat anak-anak kecil berlarian mengejar ayam, sementara para santri senior sedang menumbuk padi di lesung. Suara duk, tek, duk, tek, alu beradu dengan lesung terdengar seperti musik gamelan alam yang merdu. Mbah, panjenengan Anda kok melamun? Tanya seorang santri tua yang dulu mantan preman pasar. Saridin tersenyum, menampakkan gusinya yang ompong. Aku tidak melamun, Le. Aku sedang menikmati tontonan. Lihatlah dunia ini, semuanya sibuk, semuanya bergerak. Ada yang lahir, ada yang mati, ada yang menangis, ada yang tertawa. Sungguh, panggung sandiwara Gusti Allah ini tidak pernah membosankan. Tapi Mbah, kata santri itu lirih, kami khawatir belakangan ini Mbah sering bicara sendiri. Mbah sering menatap langit lama sekali. Apakah Mbah mau pergi? Saridin tertawa terkekeh. Pergi kemana? Lawang dari dulu aku tidak pernah di sini. Badanku di sini. Tapi rasaku kan sudah lama piknik. Angin sore berhembus pelan, menjatuhkan sebutir kelapa tua tepat di dekat kaki Saridin. Bluk! Saridin memungut kelapa itu. Ia menatapnya lekat-lekat, seolah benda bulat itu menyimpan rahasia alam semesta. Le, kumpulkan semua santri malam ini. Ada yang mau aku sampaikan. Anggap saja ini dongeng pengantar tidur yang terakhir. Malam itu, ribuan obor menyala di Landoh. Santri dari berbagai pelosok desa berkumpul, duduk bersila di atas tanah, mengelilingi Saridin. Suasana hening dan khidmat, seolah alam pun tahu bahwa sang wali jaduk akan menyampaikan pidato perpisahannya. Saridin mengangkat kelapa tua yang jatuh tadi sore. Anak-anakku, suara Saridin parau,
namun jelas. Lihat kelapa ini. Inilah gambaran hidup kita. Inilah jawaban kenapa aku dan guruku, Syekh Siti Jenar, memiliki nasib yang berbeda meski ilmunya satu. Kelapa ini punya kulit serabut sepet di luar, keras, kasar, tidak enak dimakan. Ini adalah syariat, aturan, hukum, tata krama. Fungsinya untuk melindungi. Di dalamnya ada batok tempurung yang keras. Ini adalah tarekat, jalan yang sulit, disiplin yang ketat untuk menembus ke dalam. Di dalamnya lagi ada daging buah yang putih bersih. Ini adalah hakikat, kebenaran yang suci. Dan di pusatnya ada air yang jernih dan manis. Ini adalah makrifat, intisari kehidupan. Rasa sejati. Saridin memecah kelapa itu dengan tangannya yang keriput, tapi masih bertenaga. Prak, air kelapa tumpah membasahi tanah. Guruku, Syekh Siti Jenar, adalah orang yang tidak sabar dengan kulit. Beliau langsung memecah kelapa di tengah pasar. Beliau tunjukkan airnya, beliau tunjukkan dagingnya yang putih kepada semua orang. Tanpa kulit, beliau berteriak, "Ini loh Tuhan, ada di dalam diri." Akibatnya apa? Orang awam kaget, orang yang biasa makan kulit jadi bingung. Lalat-lalat datang, mengerubung. Akhirnya, wadahnya dihancurkan, dihukum mati, supaya tidak bikin kotor pemandangan. Saridin menatap wajah-wajah santrinya satu persatu. Sedangkan aku, Saridin, aku memilih jalan, membawa kelapa utuh. Aku tetap pakai kulit syariat, aku tetap sholat, aku tetap puasa. Aku tetap bergaul dengan orang pasar. Aku pakai baju gila sebagai kulit pelindung. Orang melihatku bawa kelapa. Mereka pikir aku cuma bawa bola mainan. Mereka tertawa. Tapi diam-diam, aku tusuk kelapa ini dengan sedotan. Dan aku berikan airnya ilmu hakikat kepada kalian. Tetes demi tetes, tanpa harus memecahkan kulitnya di depan umum. Itulah rahasianya. Ngeger. Satu ilmu, beda laku. Kebenaran itu telanjang, tapi kalau mau dibawa ke keramaian, tolong pakaikan baju yang pantas, bukan untuk menutupi kebenaran, tapi untuk menjaga mata mereka yang belum kuat melihat cahaya. Tangis para santri pecah. Mereka akhirnya paham. Kegilaan Saridin selama ini bukanlah kebodohan, melainkan strategi tingkat tinggi takiyah untuk menyelamatkan umat dari kebingungan, sekaligus menyelamatkan dirinya dari nasib tragis Siti Jenar. Keesokan harinya, sebuah rombongan berkuda dengan panji-panji gula kelapa bendera Mataram memasuki desa Lando. Rakyat minggir dengan hormat. Itu adalah utusan khusus dari Sultan Agung Hanyokrokusumo, yang kini juga sudah sepuh. Sultan Agung tidak bisa datang sendiri karena kesehatannya menurun. Namun ia mengirimkan keris pusaka pribadinya dan secarik surat yang ditulis dengan tinta emas. Utusan itu menyerahkan surat tersebut kepada Saridin yang terbaring lemah di balai-balai bambu. Saridin membacanya sambil tersenyum. "Wahai Kakang Saridin, sahabatku dalam sunyi, aku mendengar kabar bahwa kau bersiap untuk mudik. Tunggu aku di sana, jangan habiskan semua kopinya. Mataram berhutang budi padamu. Kau menjaga rakyat pesisir tetap waras dengan caramu yang gila. Kau adalah benteng tak terlihat. Selamat jalan, Syekh Jangkung. Doakan kami yang masih terpenjara di dalam istana dunia ini." Saridin melipat surat itu. "Sampaikan salamku pada Sinuk, bilang padanya, keris ini tidak aku butuhkan di sana. Di sana tidak ada musuh. Tapi aku terima sebagai tanda cinta." Saridin menyuruh santrinya menyimpan keris itu. Kelak, keris dan benda-benda peninggalan Saridin akan menjadi pusaka yang dikeramatkan di makamnya. Matahari mulai condong ke barat. Cahaya oranye memandikan desa Lando dengan kehangatan terakhir. Napas Saridin mulai berat. Satu persatu organ tubuhnya mulai pamit undur diri. Namun, kesadarannya justru semakin tajam dan terang benderang. Keluarganya berkumpul mengelilingi tempat tidur. Istri dan anak-anaknya menangis sesenggukan. "Has," Saridin melarang mereka, "jangan menangis. Kalian ini mau datang ke kondangan atau mau melayat?" "Bapak mau meninggal, Pak," Ishak anaknya. "Siapa bilang meninggal?" hardik Saridin halus. "Aku ini mau menikah. Jiwaku sudah lama rindu pada kekasih sejati Allah."
Hari ini adalah hari resepsinya. Malaikat sedang menghias pelaminan langit. Harusnya kalian tepuk tangan. Bukannya menangis. Ambilkan rebana. Perintah Saridin. Para santri bingung. Tapi mereka menurut. Mereka mengambil rebana dan mulai memainkannya pelan. Saridin tersenyum lebar. Bibirnya bergerak lirih mengikuti irama, melantunkan syair cinta sufistik gubahannya sendiri. Turi putih, ditandur ning kebon agung. Kain kafan putih, ditanam di kebon agung atau kuburan. Ono kleret, tibo nyemplung, embau. Kembangnya opo, ada kilat jatuh, menyelam, berbau bunga apa? Kembangnya ganda wangi, bunganya berbau harum surga. Kematian bagi Saridin bukanlah monster yang menakutkan. Kematian adalah kleret kilat cahaya yang mengantarnya pulang ke kebun keabadian. Di detik-detik terakhir, pandangan mata fisik Saridin meredup. Ruangan itu menjadi gelap, namun mata batinnya terbuka lebar. Di hadapannya, dinding bilik bambu itu lenyap, berganti menjadi hamparan padang rumput yang luasnya tak bertepi. Cahayanya bukan dari matahari, melainkan cahaya yang memancar dari segala arah. Nur ala nur. Di tengah padang itu, berdiri sosok yang sangat ia rindukan. Sosok berjubah coklat tanah, dengan garis merah melingkar di lehernya. Wajahnya bersinar seperti bulan purnama. Syekh Siti Jenar. Siti Jenar merentangkan kedua tangannya, tersenyum lebar, senyum yang lepas, tanpa beban sejarah, tanpa beban fitnah. Assalamualaikum. Saridin si wali gila, sapa Siti Jenar. Suaranya merdu, seperti tiupan seruling. Saridin bangkit dari tubuh tuanya. Ia melihat jasadnya sendiri terbaring kaku dikelilingi orang-orang yang menangis. Ia merasa ringan, muda kembali, dan bebas. Ia berlari kecil menghampiri gurunya. Waalaikumsalam Eyang, jawab Saridin. Saya lelah pura-pura bodoh Eyang, capek rasanya. Siti Jenar tertawa dan memeluk murid kesayangannya itu. Tugasmu sudah selesai, Ngeger. Sandiwaramu sempurna. Kau berhasil menyisipkan daging ke dalam mulut mereka tanpa mereka sadari. Kau lebih hebat dariku. Ah, Eyang bisa saja. Saridin terkekeh. Saya cuma tukang lawak, Eyang penulis naskahnya. Ayo, ajak Siti Jenar. Para wali lain sudah menunggu. Sunan Kalijaga, Sunan Bonang. Mereka semua ingin mendengar ceritamu, menundukkan makan. Saridin dan Siti Jenar berjalan beriringan menjauh, menembus cahaya putih yang menyilaukan. Di dunia fisik, napas Saridin berhenti. Wajahnya menyunggingkan senyum abadi. Senyum yang menyiratkan kepuasan seorang aktor yang baru saja menyelesaikan peran terbaiknya. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Ratusan tahun kemudian, zaman berganti, kerajaan runtuh, negara baru berdiri. Di desa Landong, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, sebuah makam tua di bawah pohon beringin raksasa, tak pernah sepi pengunjung. Makam Syekh Jangkum Saridin. Orang-orang datang dengan berbagai macam niat. Ada yang minta nomor togel yang pasti akan dijewer oleh Ruh Saridin. Ada yang minta kelancaran usaha, ada yang sekadar berdoa. Di dinding kompleks makam, tidak tertulis ayat-ayat ancaman neraka. Yang ada hanyalah ukiran-ukiran nasihat jenaka dan penuh kasih sayang. Saridin telah membuktikan bahwa kebenaran tidak harus selalu berwajah garang. Kebenaran bisa berwajah lucu, santai, dan merakyat. Kisah Syekh Siti Jenar dan Saridin mengajarkan kita satu hal penting, bahwa menuju Tuhan itu, jalannya sebanyak napas makhluk. Ada jalan tegas dan terbuka ala Siti Jenar, yang berisiko tinggi namun jujur. Ada jalan lembut dan jenaka ala Saridin, yang aman namun membutuhkan kecerdasan emosi tingkat tinggi. Satu ilmu tauhid yang murni, bahwa tiada yang wujud selain Dia. Beda laku, beda cara penyampaian sesuai zaman dan kemampuan umat. Dan di atas sana, di langit yang tak terjangkau nalar, mungkin Saridin dan Siti Jenar sedang duduk berdua, memandang kita manusia modern yang sibuk bertengkar soal kulit agama sambil tertawa, terpingkal-pingkal. Lihat itu Eyang, mereka berebut batok kelapa lagi. Padahal airnya tumpah kemana-mana. Biarkan saja, Saridin, nanti kalau haus,
Mereka juga akan mencari airnya.